Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadayu Ramadhani, NIM 2065010. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi Project Quality Management. Di sini ada our big idea. Yang pertama ada memahami manfaat manajemen kualitas. Yang kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Yang ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Selanjutnya ada what is quality. Di sini ada 3 poin. Selanjutnya definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur pun guidelines. Yang kedua, fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Selanjutnya 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama ada perencanaan kualitas, yang kedua ada penjaminan kualitas, yang ketiga ada mengendalikan kualitas. Selanjutnya ini merupakan gambaran umum dari Project Quality Management. Di sini ada 8.1 Quality Planning, 8.2 Perform Quality Asuransi, 8.3 Perform Quality Control. Selanjutnya output proses perencanaan kualitas. Ada rencana manajemen kualitas, quality metric. Output proses perencanaan kualitas ada quality checklist. Daftar harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Yang pertama ada proses improvement plan, ada quality baseline, ada project management plan atau update. Selanjutnya ada penjaminan kualitas. Yang pertama, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya ada cost benefit analysis, ada design of experiment, ada quality audit, ada proses analisis dan lain sebagainya. Di sini ada request change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholder. Selanjutnya ada recommend corrective action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change tadi. Organization process asset dan update management plan. Selanjutnya dilakukan untuk memonitor agar produk dapat dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas. Yang pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality atau rencana pengendalian. Yang kedua, saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Yang ketiga, saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Selanjutnya, alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain 1. Pareto diagram, yang kedua statistical sampling, yang ketiga Six Sigma, yang keempat diagram kontrol, yang kelima testing atau pengujian, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari Pareto diagram. Selanjutnya statistical sampling. Yang pertama yaitu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Yang kedua, jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan. Yang ketiga ada sample size 25 kali certainty factor atau acceptable error. Selanjutnya ada certainty factor yang sering digunakan. Ini ada tabel dan contohnya. Selanjutnya ada Six Sigma Definite.
Ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya, target kesempurnaan adalah mencapati tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Selanjutnya, prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Yang ketiga, Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC, dibacanya DMAIC. DMAIC didefinisikan sebagai masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analis membeda masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Yang keempat ada improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Selanjutnya ada kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Di sini keunikan Six Sigma ada 3, yaitu example of Six Sigma organization, Six Sigma dan manajemen proyek. Di sini ada 4. Selanjutnya Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation dalam metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Yang ketiga, standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Di sini ada standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Ini merupakan standar deviasi dan distribusi normal. Ini merupakan kurva. Selanjutnya Six Sigma dan defective unit. Ini ada tabel. Selanjutnya tabel konferensi Six Sigma. Di sini Sigma 1, Sigma 2, sampai Sigma 6. Yield itu adalah jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect itu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma, diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ini merupakan Ishikawa diagram. Ada time, energi, dan lain-lain. Selanjutnya ada quality control chart and the 7 run rule. Selanjutnya ada contoh diagram kendali di sini. Testing atau pengujian. Yang pertama, banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Yang kedua, banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Yang ketiga, testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Selanjutnya di sini ada diagram testing task in the software development life cycle. Nah, selanjutnya di sini ada Gantt chart for build testing into a system development project plan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.